Video kali ini gua akan membagikan skema box NTX PLR118 yang terinspirasi dari box planar yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker JIC dengan tipe LS18125 dan ini merupakan sebuah produk dari keluarga JIC Premium Series. Terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, skema ini sering dijadikan pilihan karena kemudahan dalam proses pembuatannya. Namun hasil akhir tentu tetap akan dipengaruhi oleh desain box, equipment yang digunakan, dan gak kalah pentingnya, poin akhir itu tentu aja ada pada selera, rasa, dan telinga. Sebelum membahas skema, kita ulas dulu spesifikasi teknis dan TS parameternya. Berikut untuk dimensi dan ukuran detail dari speakernya. Kemudian untuk nominal diameter, ini ukurannya adalah 460 mili atau 18 inci. Impedansinya 8 ohm, nominal power handling 1500 watt, program power 3000 watt. Jika lu masih bingung dengan perbedaan nominal power handling dengan program power ini, gua udah pernah ulas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Untuk rentang frekuensi, ini mulai dari 40 sampai 2 kHz. Untuk voice coil-nya, ini 127 mili atau 5 inci. Spesifikasi teknis lanjutan bisa dilihat sendiri. Kita beralih ke bagian kanan, yaitu TS parameternya. Untuk Fs-nya, ini 42,39 Hz. Untuk Re, 5,516 ohm. Untuk QMS, 12,28. Untuk Cache, 0,343. Kemudian QTS, 0,334. Untuk CMS, 0,067 mm per Newton. MMS 211,9 gram. Untuk efisiensi 2,967%, BL 30,11 Tesla meter, fast 140,3 liter, SD 0,121 meter persegi, XMAX 7,5 mm. Terakhir, induktansi dari voice coil-nya 1,33 mH. Dari semua ini, kesimpulan di awal yang bisa kita gunakan, box yang cocok sesuai parameter ini adalah box vented atau box dengan lubang angin. Karena dari EBP-nya, ini mendapatkan hasil sekitar 123,58 atau kita bulatkan di 123,6. Untuk cara mengetahui EBP ini udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Sekarang kita masuk ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang digunakan di sini adalah nominal power handlingnya, yaitu 1500 watt pada minimum impedansi 6 ohm. Kenapa bukan 8 ohm? Karena 8 ohm itu merupakan nominal impedansinya. Dan saat speaker bekerja, impedansinya akan terus berubah
tergantung pada frekuensi yang dihasilkan. Jadi selama penggunaan, impedansinya bisa lebih rendah maupun lebih tinggi. Jadi amplifier yang direkomendasikan di sini adalah amplifier yang mampu menangani minimum impedansi di 6 ohm. Meskipun tentu aja tetap bisa menggunakan amplifier yang cuma mampu di 8 ohm, namun untuk frekuensi yang berada pada impedansi 6 ohm, tentu nggak bisa diproduksi dengan lebih maksimal. Kemudian untuk menimbang pergerakan X-Max yang gua pikir masih cukup dangkal, rekomendasi titik potong bawahnya itu ada di sekitaran 54 Hz. Untuk atas sekitar 200 Hz. Dan ini tentu akan mengoptimalkan respon impedansinya. Tapi tentu aja ini sifatnya nggak mengikat. Jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slopnya nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya ini diperkirakan mencapai sekitar 129 desibel. Dan semua ini merupakan rincian semu. Jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena efisiensi akhir itu juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat meskipun dipotong di 54 Hz, frekuensi 51 Hz itu udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 60 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, pada daya 1500 watt, pergerakan udara pada port ini diperkirakan sekitar 16 meter per detik. Secara umum, untuk mencegah turbulensi dan kompresi yang terjadi pada port adalah dengan merancang kecepatan maksimum 5% dari kecepatan suara atau sekitar 17 meter per detik. Dan kecepatan ideal yang direkomendasikan itu antara 2-17 meter per detik. Ini bertujuan agar kualitas suaranya itu tetap terjaga. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk ketebalan multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 620 mili, panjang ke belakang 980 mili, kemudian lebarnya 620 mili. Jadi ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Untuk port, panjang totalnya yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya adalah 600 mili. Kalau diukur dari bibir depannya, itu total ukurannya akan menjadi 604 mili. Ini sengaja dimundurin 4 mili, ya mana tahu lo membutuhkan sedikit space untuk memasang besi pengaman atau grill dari speakernya. Kemudian sekat dinding belakang yang bentukannya seperti ini. Ini memang nggak sesuai dengan sekat planar yang asli. Tapi menurut gua, planar itu adalah box yang simetris.
karena portnya itu ada di keempat sisi. Jadi dengan dibentuk seperti ini, lalu terminal speakernya ditempatkan di titik tengah, diharapkan simetris boxnya itu akan tetap terjaga. Ukurannya sendiri cukup di 60 mili. Lalu ukuran ruangan ini yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 362 mili. Kemudian triplek dari dudukan speaker ini menggunakan 2 lapis. Satu sebagai dudukan utama dari transdusernya, dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Dan bagian dinding luar ini tentu juga sangat penting, jadi jangan di skip sebab peranan dinding luar ini akan cukup berfungsi dalam memperkuat serta meredam hentakan dari output suaranya. Sekarang kita fokus ke ukuran internal dari portnya. Ukuran internal kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 94 mili. Begitu juga ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini juga 94 mili. Lalu tekukan yang ini ukurannya adalah 45 mili. Yang perlu diingat, ini merupakan ukuran internalnya. Jika dirasa bikin port seperti ini susah untuk dibuat, gunakan aja mode persegi dengan ukuran internal 124 dikali 124 mili. Sementara untuk handle, ini hanya untuk estetika dari penyajian videonya aja. Namun jika ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan sudut dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan selain untuk menjaga aerodinamika, secara tampilan ini tentu juga akan lebih menarik. Jadi nanti tinggal lu custom aja sesuai kebutuhannya. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX PLR 118, khususnya untuk transducer speaker JIC dengan tipe LS18125. Jika nanti lu punya link review dan video check soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silahkan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi tab komunitas untuk informasi dan update terbaru dari channel ini. Jadi segitu aja ya bro, kita ketemu lagi pada video yang lainnya.